Serbia saat ini dikategorikan sebagai rezim transisi atau hibrida atau transitional or hybrid regime oleh Freedom House dalam laporan Nation in Transit 2024. Sistem kepartaian di Serbia bersifat multipartai, yang dimana dengan banyaknya partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu dan memiliki perwakilan di parlemen, namun dominasi partai progresif di Serbia yaitu SNS yang dipimpin oleh Presiden Aleksandar Vučić telah menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem politik, yang dimana mengurangi ruang bagi oposisi dan memperlemah mekanisme checks and balance. Serbia menganut sistem pemerintahan yaitu semi-presidensial, yang dimana kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Presiden ini dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki peran penting dalam kebijakan luar negeri serta pertahanan. Sementara Perdana Menteri ini ditunjuk langsung oleh presiden dan disetujui oleh parlemen. Pemilihan umum terakhir di negara Serbia berlangsung pada 17 Desember 2023 sebagai pemilu parlemen dini. Partai Progresif SNS memenangkan mayoritas dengan 129 dari 250 kursi. Sementara oposisi utama Serbia Against Violence atau SPN meraih sebanyak 65 kursi. Pemilu ini diwarnai oleh tuduhan kecurangan termasuk tekanan terhadap pemilih dan penyalahgunaan sumber daya negara, yang memicu protes besar-besaran, terutama setelah insiden runtuhnya atap stasiun di Novi Sad yang menewaskan 16 orang. Akibat tekanan publik, Perdana Menteri Miloš Vučević mengundurkan diri pada Januari 2025 dan digantikan oleh Đuro Maček pada April 2025. Di Serbia, mayoritas penduduk berasal dari etnis Serbia dan beragama Kristen Ortodoks. Identitas etnis dan agama ini sangat kuat dan sering dikaitkan dengan nasionalisme. Akibatnya, kelompok minoritas seperti Muslim, Katolik, dan etnis non-Serbia sering mengalami diskriminasi atau terpinggirkan dari proses politik. Setelah jatuhnya rezim Milošević pada tahun 2000, Gereja Ortodoks Serbia mulai berperan besar dalam kehidupan publik, termasuk pendidikan dan kebijakan negara. Kondisi ini memperkuat nilai-nilai konservatif dan membuat demokrasi di Serbia kurang inklusif. Survei menunjukkan bahwa sebagian warga Serbia mendukung masyarakat multikultural, tapi dalam praktiknya masih banyak penolakan terhadap perbedaan, terutama dalam kehidupan sosial seperti pernikahan antar agama. Semua ini menunjukkan bahwa komposisi etnis dan agama sangat memengaruhi jalannya demokratisasi di Serbia dan menjadi tantangan utama dalam membangun sistem politik yang benar-benar adil bagi semua warga. Pada akhir tahun 1990-an, Serbia mengalami krisis berat karena pemerintahan otoriter Slobodan Milošević, konflik etnis, dan ekonomi yang memburuk. Dalam situasi ini, masyarakat mulai melawan lewat gerakan sosial karena tidak ada cara demokratis yang efektif. Salah satu gerakan yang penting pada masa itu adalah gerakan Otpor. Gerakan ini dibentuk oleh mahasiswa dengan cara damai. Mereka menggunakan simbol, humor, dan kerjasama tanpa hierarki untuk menyatukan rakyat. Puncak kejadian ini terjadi pada tanggal 5 Oktober tahun 2000, saat tekanan dari rakyat membuat Milošević mundur setelah kalah pemilu. Dengan demikian, gerakan sosial di Serbia membuktikan bahwa transformasi demokratis tidak hanya bergantung pada aktor institusional, tetapi juga mobilisasi kolektif yang mampu menantang legitimasi rezim dan membuka ruang partisipasi politik yang lebih inklusif. Menurut saya, Serbia meskipun memiliki kerangka hukum pemilu yang sesuai dengan standar demokrasi, namun praktik pelaksanaan menunjukkan adanya tantangan yang dimana dominasi partai berkuasa, tekanan terhadap oposisi, dan kurangnya transparansi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemilu yang adil dan bebas. Dan analisis saya terhadap pelaksanaan pemilu di negara Serbia adalah pemilu Serbia 2023 menunjukkan dominasi politik Partai Progresif Serbia atau SNS, tetapi juga mengungkapkan kelemahan serius dalam integritas demokrasi, banyaknya tuduhan kecurangan dan protes besar-besaran, mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu.
Pemilu ini juga menandakan perlunya reformasi politik dan peningkatan transparansi untuk memulihkan kepercayaan publik. Analisis saya terhadap pelaksanaan pemilu di Serbia 2023 memang berlangsung secara resmi, tapi dalam kenyataannya banyak masalah. Kampanye tidak berjalan seimbang, ada dugaan kecurangan, dan tanggapan dari pemerintah belum menyelesaikan masalah utama. Hal ini membuat banyak orang merasa demokrasi di Serbia sedang terancam. Untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, dibutuhkan perubahan aturan yang adil dan perlindungan atas kebebasan masyarakat. Menurut saya, pemilu parlemen Serbia pada Desember 2023 yang lalu ini memang berjalan secara resmi, tapi banyak orang yang meragukan kejujurannya. Ada laporan soal tekanan terhadap pemilih dan penyalahgunaan kekuasaan oleh partai penguasa, yakni Partai Progresif Serbia yang menang besar dan tetap mempertahankan dominasinya di parlemen. Hal ini membuat banyak warga tetap kecewa dan turun ke jalan untuk memprotes, apalagi setelah insiden tragis di Novi Sad. Secara umum, menurut saya demokrasi di Serbia ini terlihat melemah. Pemilu memang tetap dilakukan, tapi belum mencerminkan pemilu yang adil, pemilu yang terbuka, dan perubahan nyata yang diinginkan masyarakat.